Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang penuh dengan kemuliaan, pagi yang penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai hari ini dengan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-40. Berbunyi demikian, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini masih merupakan bagian dari apa yang sudah saya sampaikan waktu yang lalu, yaitu mengenai jika pipi kananmu ditampar, berilah juga pipi kirimu. Dan mengenai baju ini saudara, atau jubah ini adalah merupakan contoh kedua yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka bisa menunjukkan kasih di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehilangan baju tentu sudah merupakan hal yang parah ya. Kita kehilangan baju, apalagi jikalau kita diadukan di pengadilan dan kehilangan baju, dan kemudian kita harus diwajibkan lagi untuk memberikan jubah. Nah jubah ini tentu merupakan baju kebesaran, baju yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dia memiliki fungsi yang cukup banyak saudara-saudara, juga bisa melindungi kita dari segala kedinginan dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengajar kepada kita semua bahwa ketika seseorang menuntut engkau di pengadilan dan meminta bajumu, maka berilah jubahmu. Apa artinya saudara-saudara? Kalau kita melihat bahwa orang dunia selalu mementingkan hak-haknya, tetapi melupakan kewajibannya. Sementara kita di dalam Kristus lebih ditekankan kepada apa? Kewajiban. Karena hak kita sebetulnya telah diberikan melalui keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah karena itu menuntut hak itu bukan lagi sesuatu hal yang penting, tetapi bagaimana kita hidup dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah tetapi berbeda sekali dengan orang dunia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan melakukan apapun, usaha apapun, mereka bahkan membayar mahal segala apa yang mereka inginkan, termasuk mengadukan kita ke pengadilan. Nah saudara-saudara, tentu ketika kita akan membalas apa yang mereka lakukan, maka kita akan jatuh ke dalam satu lingkaran setan yang tidak pernah berhenti, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Pengadilan bukanlah hal yang murah. Pengadilan kita akan direpotkan dengan berbagai hal, bukan hanya materi, tetapi juga waktu dan lain sebagainya. Nah untuk itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mempertahankan hak itu bukanlah hal yang penting. Mempertahankan pakaian dan jubah itu bukanlah hal yang penting dibanding dengan nyawa. Maka ketaatan kepada Kristus jauh lebih penting daripada hak-hak kita. Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana dia tidak mempertahankan haknya, namun dia meninggalkan semua itu, menanggalkan semua itu demi melaksanakan karya keselamatan dan manusia beroleh keselamatan. Nah karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus bahwa mari kita senantiasa hidup melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita, dibanding kita selalu menuntut hak-hak kita. Memang bagi dunia adalah ini merupakan tindakan yang bodoh, tetapi ketika kita di dalam Tuhan saudaraku, apa yang menjadi hak kita telah dipenuhi saat Kristus mati di atas kayu salib. Maka apa yang kita lakukan
setelah hak-hak kita dipenuhi secara sempurna, mari kita melaksanakan kewajiban kita dengan tidak selalu hidup membalas apa yang tidak benar, tetapi mari kita hidup menunjukkan kasih, maka Kristus dimuliakan melalui hidup saya dan saudara semua. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu bagi kami. Kiranya Engkau memberkati dan memimpin segala apa yang menjadi kerinduan kami di dalam melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saja renungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.